Pernahkah ayah dan bunda berpikir, mengapa ada anak yang terlihat aktif, tapi ternyata ia mengalami stunting? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, menyatakan bahwa stunting bukan hanya tubuh anak yang terlihat pendek, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, dan kesehatan di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah dan bunda, di sini perkenalkan nama saya Reni Andriani, saya dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing-sharing mengenai topik stunting. Pada topik stunting ini, saya ingin membahas mengenai pencegahan stunting untuk bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini. Mohon ditonton sampai selesai ya. Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2022, stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu yang lama, terutama sejak masa kehamilan sampai usia 2 tahun. Pada masa ini dikenal dengan 1000 hari pertama masa kehidupan, yaitu masa yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Menurut WHO tahun 2023, anak yang mengalami stunting tidak hanya memiliki tinggi badan lebih pendek dibandingkan usianya, tetapi juga berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, menurunnya kemampuan belajar, serta lebih mudah terserang penyakit. Bahkan menurut Tri Siswati tahun 2018, dampak stunting dapat berlanjut hingga dewasa dan memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas seseorang. Lalu, bagaimana cara mencegah stunting? Pertama, penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2022, ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang supaya janin dapat tumbuh dengan baik. Kedua, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Menurut WHO tahun 2023, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi dan antibodi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh. Ketiga, setelah bayi berusia 6 bulan, berikan MPASI yang bergizi, bervariasi, dan sesuai dengan kebutuhan usianya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, MPASI yang tepat membantu memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi anak. Keempat, biasakan hidup bersih dan sehat, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih, serta menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut dapat mengurangi resiko infeksi yang menjadi salah satu penyebab stunting. Kelima, rutin memantau pertumbuhan anak di posyandu. Menurut buku pencegahan stunting yang digagas oleh dosen Stainu dan sebagainya, pengukuran berat badan dan tinggi badan secara rutin sangatlah penting untuk mengetahui status gizi dan mendeteksi gangguan pertumbuhan sejak dini. Selain pertumbuhan, perkembangan anak juga perlu dipantau. Berdasarkan isi dari buku tersebut pula, perkembangan anak dapat dipantau melalui KPSP agar penyimpangan perkembangan dapat diketahui lebih awal. Ayah dan bunda, mencegah stunting bukanlah tanggung jawab maupun tugas dari tenaga kesehatan saja, tetapi mencegah stunting adalah tanggung jawab kita bersama sebagai satu keluarga. Nah, utamanya pada orang tua di lini terdekat oleh anak. Oleh karena itu, mari kita memulai langkah sederhana seperti memberikan pemenuhan gizi yang seimbang, kemudian menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, memberikan stimulasi yang baik, sering atau rutin memantau perkembangan dan juga pertumbuhan dari anak, dan masih banyak yang lainnya. Mulailah semua dengan hal yang sederhana, karena ini akan sangat membantu dalam tumbuh kembang anak. Dan setiap anak berhak untuk tumbuh, untuk berkembang optimal, dan bahagia, serta ceria. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.